Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang gadis bahenol bernama Mary. Ini si sayangku. Jadi beliau merupakan mahasiswi kedokteran tingkat akhir di sebuah universitas ternama di kotanya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berdedikasi tinggi dalam studinya. Di kamar kosnya, Mary sering mempelajari materi sekaligus berlatih keterampilan bedah dengan menggunakan kalkun sebagai objek praktik. Kemudian pada suatu hari ketika mata kuliah dilaksanakan, Mary yang dikenal sebagai mahasiswi berprestasi tiba-tiba menerima panggilan telepon saat pelajaran berlangsung. Tentu saja hal itu membuat sang dosen bernama Grant langsung menegurnya. Kemudian Grant mengajukan sejumlah pertanyaan sulit sebagai bentuk teguran. Namun Mary mampu menjawab semuanya dengan lancar. Selesai pelajaran, Mary yang menyadari kesalahannya, ia pun menghampiri Grant untuk meminta maaf. Sang dosen juga menyampaikan bahwa ia sangat menghargai kemampuan dan potensi yang dimiliki Mary. Ia juga menegaskan bahwa kampus kita memiliki harapan besar pada Mary yang dinilai mampu meraih predikat lulusan terbaik dan memiliki masa depan cerah sebagai dokter spesialis bedah. I was suturing a turkey. Did you eat it afterwards? I say here that you did make a payment on Friday, but for in, let's say, 2 weeks. Setelah kembalinya ke kosan, Mary menghadapi kenyataan pahit bahwa jurusan kedokteran yang ia ambil memerlukan biaya sangat besar. Ditambah kondisi keuangannya sekarang sedang ripuh. Terlebih harus bayar tagihan listrik, Shopee Pay Later, bayar kosan, apalagi jika ada keperluan mendesak. Maka dari itu, Mary memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan demi menutupi semua tunggakan tersebut. Dan pada suatu hari, ia menemukan sebuah lowongan kerja di internet yang menawarkan bayaran sangat tinggi, yaitu $1.000 Amerika per minggu. Tergiur dengan gaji tersebut, tanpa banyak omon-omon, Mary segera menuju alamat yang tertera dalam iklan. Namun setibanya di sana, ternyata tempat itu adalah sebuah klub malam dan di dalamnya terdapat banyak wanita penghibur. Bahkan ada yang tidak memakai baju sehelai pun. Di sana ia bertemu dengan Billy, yaitu sang pemilik klub tersebut. Meski telah mempersiapkan surat lamaran kerja dan riwayat hidup, tampaknya dokumen itu tidak menjadi perhatian utama. Namun Billy tetap menerima CV itu dan membaca sekilas isinya. Dari situ, Billy mengetahui bahwa Mary sebenarnya adalah seorang calon dokter bedah. Pertemuan mereka pun berlanjut dengan sesi wawancara yang tak biasa, di mana ia menguji Mary dengan permintaan yang menjurus pada hal-hal yang tak pantas. Pertama, Billy menyuruh Mary untuk membuka bajunya dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksai. Kemudian menyuruhnya berjalan dengan cara menggoda, seolah ingin menilai apakah Mary cocok untuk peran sebagai wanita penghibur malam. Tak berhenti di situ, Billy juga meminta Mary untuk memijat pundaknya. Beberapa saat setelah Billy menikmati pijatan, datang salah satu anak buahnya yang mengabarkan, "Bos, kita mendapatkan sedikit masalah." Dengan berat hati, Billy meninggalkan Mary untuk menyelidiki situasi tersebut. Namun tak lama dari itu, Billy kembali datang dan ia menawarkan Mary pekerjaan yang sangat menggiurkan dengan bayaran sebesar $5.000. Menariknya, tugas itu sama sekali tidak menuntut Mary untuk mengorbankan harga dirinya, di mana Billy memintanya melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa seorang pria yang tengah sakarat. Put the subject matter here, but I think that time might be tonight. He's already been drugged up, so feel free to just. Setelah menjalani operasi, Mary bergegas kembali ke kosnya dan ia sangat gelisah seolah tak bisa mempercayai apa yang baru saja dilakukannya. Meskipun imbalan yang diterima sangat besar, tindakan mengerikan itu terus menghantui pikirannya. Setelah dipikir-pikir, apakah tindakannya ini benar hanya karena demi uang? Keesokan hari saat Mary terbangun, ia menerima telepon dari seseorang di mana orang itu tiba-tiba memanggil Mary dengan sebutan dokter. Tentu saja panggilan itu membuat Mary sangat terkejut dan ia langsung menutup teleponnya. Namun tak berselang lama, datang seorang wanita bernama Beatrice. Dan ternyata orang ini yang sebelumnya menelpon Mary dengan sebutan dokter.
Dan bisa kita lihat, penampilan Beatrice telah mengalami berbagai modifikasi ekstrim, di mana ia rela menjalani operasi demi membuat dirinya menyerupai tokoh kartun Betty Boop, lengkap dengan fitur wajah dan proporsi tubuh yang tidak wajar. On the outside the way I feel on the inside. Me too. She's a nice girl who wants a veterinary clinic. We can use the operating room after hours. Dengan nada curiga, Mary bertanya, "Aricia saha dan bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sini?" Lantas Beatrice menjelaskan bahwa dirinya bekerja di klub malam tempat Mary pernah datang untuk wawancara kerja. Nah, dari sana Beatrice memperoleh alamat Mary melalui CV yang Mary serahkan pada Billy. Kemudian Beatrice mengungkapkan, "Aku tahu kau adalah seorang mahasiswi kedokteran dan aku juga tahu kamu pernah melakukan operasi di klub malam tadi. Dan tindakanmu itu berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. Sebab itulah kedatanganku ke sini hanya ingin melakukan prosedur modifikasi tubuh untuk salah satu temannya." Mendengar permintaan itu, Mary langsung menolak. Ia merasa tidak layak karena belum memiliki izin praktek resmi. Namun Beatrice yang tahu jika Mary teboga duit, ia pun menawarkan bayaran dengan jumlah sangat besar. Setelah berpikir panjang, pada akhirnya Mary menerima tawaran tersebut meski masih ragu. Kind of. Well, it's Just to show up. time to clinic call. Hello. Some family matters to attend to yesterday. Kemudian Beatrice membawa Mary ke sebuah tempat klinik hewan. Di sana Mary diperkenalkan kepada teman Beatrice yang bernama Ruby. Ini banget nah. Saat pertama kali melihat Ruby, Mary langsung menyadari bahwa wanita itu telah menjalani sejumlah operasi plastik pada wajah dan tubuhnya. Lantas Ruby mulai bercerita tentang obsesinya terhadap boneka Barbie. Dan ia ingin sekali mengubah tubuh serta wajahnya seperti boneka tersebut. Untuk mewujudkan keinginannya, Ruby telah menemui berbagai ahli bedah plastik. Namun belum ada satupun yang benar-benar mampu memenuhi harapannya. Karena itu, Ruby memohon agar dilakukan prosedur terakhir untuk menyempurnakan transformasinya menjadi manusia Barbie. Dan operasi itu sangat tidak biasa, di mana harus mengangkat atau menghilangkan bagian tubuh tertentu, yakni pentil susu dan kememnya pun dijahit rapat. Tentunya agar mencapai bentuk tubuh yang diinginkan. Starting now. 100. Setelah melaksanakan operasi sesuai dengan permintaan, Mary pun segera kembali ke kosannya dan menerima upah sebesar $12.000. Keesokan harinya, Mary mengikuti kelas praktikum bersama seorang dokter bernama Walsh. Usai sesi praktikum, Dr. Walsh memberitahu bahwa malam nanti akan diadakan pesta yang dihadiri oleh para ahli bedah dari seluruh penjuru kota. Dan pesta tersebut akan berlangsung di rumah Dr. Grant. Beliau juga mengundang Mary untuk hadir di acaranya. Mendengar ajakan itu, Mary merasa sangat senang karena baginya ini merupakan kesempatan yang berharga untuk menambah wawasan dan pengalaman, terutama dalam mempersiapkan dirinya menjadi seorang dokter di masa depan. I can't wait to see how you perform when you start cutting into people. You do develop a grim sense of humor when you cut into people in a film. Dalam perjalanan mau balik, secara tak sengaja, Mary bertemu dengan Beatrice yang telah lama menunggu di dekat mobil. Beatrice kemudian memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya dalam menjalankan operasi terhadap Ruby. Singkat cerita, malam pun poek. Kala itu Mary mengakses website milik Ruby dan ia menemukan dokumentasi lengkap tentang prosedur operasi yang telah ia lakukan. Tak hanya itu, Mary juga melihat berbagai foto Ruby yang telah dimodifikasi secara ekstrim. Beberapa waktu kemudian, Mary menghadiri pesta undangan dan ia memakai gaun hijau cengek yang sebelumnya dikasih oleh Beatrice. Namun setibanya di sana, Mary menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya wanita di pesta tersebut yang membuatnya merasa canggung. Tapi beruntung, ia ditemani oleh Dr. Grant yang mencoba meredakan suasana. Namun setelah itu, suasana berubah ketika Dr. Walsh memberikan minuman pada Mary. Tanpa disadari, minuman itu telah dicampur dengan obat bius, sehingga Mary mulai kehilangan kesadarannya.
Dalam keadaan tak berdaya, Dr. Grant langsung membawa Mary ke kamar. Dan di sanalah ia berniat memperkaos Mary sambil direkam. Maaf, adegan ini saya full sensor. Tahu sendiri YouTube aturannya ketat. Musik. Keesokan hari, Mary terbangun dengan sangat menyedihkan. Ia tak pernah membayangkan bahwa sosok dokter yang selama ini ia hormati dan kagumi ternyata sosok pria bejat dan cabul. Terlebih, cita-cita yang selama ini ia perjuangkan dengan sepenuh hati harus hancur seketika. Namun rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah. Mary yang tidak mau kejadian ini terus mengganggu pikirannya. Ia pun bertekad membalas perbuatan keji yang dilakukan oleh Dr. Grant, di mana ia menemui Billy untuk menyuruhnya menculik Dr. Grant. Dan singkat cerita, setelah rencananya berhasil, terlihat Dr. Grant sudah terikat dengan kondisi mulut terbuka. Kini si dokter pun mulai dijadikan objek dalam eksperimen bedah ekstrim sebagai bentuk pembalasan atas luka yang pernah ia alami. That we are going to try on you and voluntary amputate. So, session. So, just going to grab. Singkat cerita, setelah menjalani operasi, Mary pun bertekad untuk membuka klinik praktek di mana pasiennya datang untuk mengubah atau memodifikasi bagian tubuh mereka. Namun pada suatu hari, Mary didatangi seorang detektif yang menanyakan hilangnya Dr. Grant setelah acara pesta di rumahnya. Detektif itu juga memberitahukan bahwa Dr. Walsh memberikan daftar nama-nama orang yang membenci terhadap Dr. Grant, termasuk Mary juga masuk dalam daftar tersebut. Namun dengan tenang Mary menjawab bahwa aku tidak tahu apa-apa, apalagi aku juga sudah berhenti melanjutkan kuliah. Setelah pertemuan dengan detektif itu, Mary mendatangi Billy dan memberitahukan bahwa ada detektif yang menanyakan soal hilangnya Dr. Grant, serta peran Dr. Walsh yang memberikan informasi. Lantas Billy pun menyarankan agar Dr. Walsh harus diberi pelajaran. Namun Mary dengan tegas menolak, ia tidak ingin bertindak gegabah. Although he probably wouldn't be talking to me after Grant today. What is he now? No. Thank you. Kemudian Mary bertemu kembali dengan Beatrice. Di sana ia memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menjalani prosedur ekstrim. Dan pada malam itu, Mary langsung bertemu dengan dua wanita kembar yang ingin melakukan prosedur tersebut. Mary pun bertanya jenis operasi apa yang kalian inginkan. Si kembar itu menjelaskan bahwa kita ingin bertukar tangan dan mereka siap membayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Namun Mary menjelaskan bahwa prosedur semacam itu harus memerlukan bantuan dokter lain. Lantas Mary meminta bantuan Billy untuk menemukan dokter yang bersedia melakukan operasi itu. Hingga pada akhirnya operasi dimulai dengan bantuan seorang dokter yang merupakan teman si Billy. And to each other. When you wake up, it should take effect immediately. See what he gets into. Di sisi lain, secara diam-diam ternyata Billy telah menculik dan menyiksa Dr. Walsh tanpa ampun. Kemudian setelah melakukan operasi, Mary pergi ke sebuah gudang rahasia tempat di mana Dr. Grant disimpan. Sekarang kondisi Dr. Grant sungguh mengenaskan, di mana tangan dan kakinya diamputasi dan tubuhnya digantung. Akan tetapi saat Mary berniat untuk melanjutkan penyiksaan terhadap Dr. Grant, tiba-tiba muncul seorang polisi yang langsung menghajar Mary. Kemudian polisi itu pun mencoba menyelamatkan Dr. Grant. Namun Mary dengan cepat berhasil membunuh polisi tersebut.
Kemudian adegan pun berpindah dengan memperlihatkan Ruby bersama sang suami. Kala itu si suami ingin melakukan mantap-mantap, namun saat membuka baju sang istri, dirinya dibuat ngorejat karena pentil susunya hilang dan juga bagian momoknya sudah dijahit rapat. Di sisi lain, terlihat Mary sedang melakukan sesi pemotretan terhadap pasien-pasien yang telah menjalani operasi modifikasi tubuh. Dan ternyata Mary berniat menjual foto-foto itu di situs dark web. You know what I'd really like to have done next, Mary? And supportive environment. And add a reason happy and comfortable with yourself. You and how you can best express yourself to the world. Singkat cerita, setelah seluruh pasiennya pulang, detektif itu kembali datang untuk menemui Mary. Nah, disinilah Mary merasa panik karena takut semua perbuatannya terbongkar. Untuk menutupi rasa takutnya, Mary memberikan minuman yang telah dicampur obat bius. Namun sebelum meminum, detektif itu mengungkapkan bahwa dia juga adalah korban dalam rekaman yang terjadi saat pesta di rumah Dr. Grant. Detektif itu juga memberitahu tentang hilangnya Dr. Walsh dan kedatangannya ke sini hanya ingin meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mendengar penjelasan itu, Mary langsung mengganti minumannya dengan alasan minumannya kotor. Believe me, I do understand you more than you know. But if anything changes, I'll be sure to... Story, Mary. What's really going on with you? Sir. Setelah mendapatkan informasi penting dari sang detektif, Mary memutuskan menemui Billy dan memberitahu soal dugaan keterlibatannya dalam kasus hilangnya Dr. Walsh. Dalam pertemuan itu, Billy akhirnya mengaku bahwa dia memang telah menghabisi nyawa Dr. Walsh. Kemudian Mary menanyakan, apakah kau berhasil menemukan rekaman milik Dr. Walsh? Di sini Billy berbohong dengan mengatakan bahwa aku sama sekali tidak menemukannya. Padahal ia sudah melihat rekaman si Mary yang sedang diperkaos. Setelah itu, Billy kembali menyaksikan rekaman wawancara dirinya bersama Mary. Dan di tengah kesendiriannya, tiba-tiba Mary muncul sambil menggoda. Namun tiba-tiba Mary langsung menusuk perut Billy. Dan ternyata semua kejadian itu hanyalah bayangan si Billy. Pada keesokan harinya, Mary bertemu kembali dengan Billy. Di sini ia menanyakan tentang Beatrice yang sudah lama tidak terlihat. Lantas Billy pun menjelaskan bahwa Beatrice telah berhenti dari pekerjaannya. Ia juga sudah menghubungi Beatrice beberapa kali namun tidak pernah mendapatkan balasan. Kemudian setibanya di rumah, Mary pun mencoba menelpon Beatrice. Beruntung si Beatrice menjawab telepon itu. Dan alasan kenapa selama ini aku menghilang tanpa kabar, yang ternyata ia mengalami kekerasan dari suaminya Ruby. Suami Ruby marah setelah mengetahui istrinya menjalani operasi ekstrim yang diinfokan dari Beatrice. Beatrice tidak memberitahukan siapa yang melakukan operasi tersebut. Akibatnya ia menjadi korban amarah suami Ruby, hingga membuat Beatrice babak belur dan lumpuh. Namun tiba-tiba suami Ruby datang ke rumah Mary dan langsung menusuknya. Beruntung Mary mampu melawan dan berhasil mengalahkannya meskipun ia mengalami luka sobek di bagian perut. Dengan sisa tenaga yang ada, Mary mencoba merangkak ke ruang bedah dan berniat menjahit lukanya sendiri. Setelah semua peristiwa yang terjadi, beberapa pihak polisi datang ke rumah Mary. Di sana mereka berhasil menemukan sejumlah barang bukti termasuk foto-foto Dr. Grant yang telah dijadikan objek percobaan oleh Mary. Namun ketika si detektif masuk ke ruangan lain, ia mendapati Mary sudah tewas akibat kehabisan darah. Dan film pun anggusan.
Yes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di ruang ICU mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.